teman-teman, di video kali ini saya akan mereview subweb dari kumpulan artikel sejarah sosial ekonomi. Subweb pertama itu berjudul sebagai Sejarah sebagai Kajian Budaya yang ditulis oleh Prof. Dr. Djoko Marihandono, dan subweb yang kedua berjudul Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman yang ditulis oleh atau karya dari Bapak Sahrul Ramadhani MPD. Dua tulisan ini mempunyai tema yang sama-sama menarik, yaitu perubahan cara pandang manusia terhadap sejarah dan teknologi dalam kehidupan sosial. Oke, langsung saja kita lanjut dalam pembahasan atau hasil review dari review pertama, yaitu tentang sejarah sebagai kajian budaya. Dalam tulisan sejarah sebagai kajian budaya, Prof. Djoko Marihandono menjelaskan bahwa dulu sejarah hanya dianggap sebagai catatan peristiwa besar seperti perang, tokoh penting, atau politik. Cara pandang itu disebut mazhab metodik yang hanya percaya pada arsip dokumen resmi. Tapi pandangan ini kemudian dikritik oleh aliran baru dari Prancis, yaitu mazhab Les Annales. Mazhab ini membawa angin segar karena menilai bahwa sejarah tidak hanya tentang peristiwa besar, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari, mulai dari ekonomi, budaya, psikologi, sampai kebiasaan masyarakat. Para tokohnya seperti Marc Bloch dan Lucien Febvre mengajarkan bahwa untuk memahami sejarah secara utuh, kita perlu bekerja sama dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan geografi. Dalam tulisan ini, saya belajar bahwa sejarah itu bukan sekedar masa lalu yang kaku, tetapi cara untuk memahami kehidupan manusia. Bahkan hal-hal kecil seperti tradisi, simbol, atau bahasa bisa jadi bagian penting dalam kajian sejarah. Menurut saya, tulisan ini sangat membuka wawasan dan mengajarkan bahwa sejarawan harus berpikir luas, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai pendekatan ilmu lain. Untuk review 1 seperti itu. Mohon maaf, hasil review ini saya bacakan karena menurut saya terlalu panjang. Untuk review 2, Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman, ya, hasil tulis karya dari Bapak Sahrul Ramadhani MPD. Selanjutnya dalam review yang kedua, tulisan Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman karya Sahrul Ramadhani atau karya Bapak Sahrul Ramadhani membahas perubahan teknologi komunikasi di Indonesia, khususnya di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo. Dulu, wartel atau warung telekomunikasi menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk menelpon keluarga yang jauh. Seperti keluarga yang jauh itu dulu itu berarti nelponnya itu menggunakan wartel. Wartel atau warung telekomunikasi menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk menelpon keluarga yang jauh, terutama bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Namun, seiring berkembangnya zaman, terus kayak muncul handphone gitu loh. Jadi zaman dulu itu yang saya tangkap dari review yang kedua ini, dulu itu menggunakan wartel, terus adanya perkembangan zaman itu menjadi handphone gitu. Wartel mulai ditinggalkan karena dianggap tidak praktis dan mahal. Penulis menggambarkan bagaimana perubahan ini bukan hanya soal alat komunikasi, tapi juga menggambarkan pergeseran sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang serba cepat dan digital. Bagi saya, tulisan ini punya nilai reflektif. Wartel mungkin kini sudah hilang, tapi perannya sangat besar sebagai bagian dari sejarah teknologi di Indonesia. Ia menjadi saksi perubahan cara manusia berkomunikasi dan beradaptasi pada zaman itu. Pesan yang saya tangkap adalah dalam karya tulis Bapak Sahrul Ramadhani tentang wartel ini, kemajuan teknologi memang membawa kemudahan, tapi juga membuat hal-hal lama perlahan menghilang. Dari kedua subweb ini, saya belajar bahwa baik sejarah maupun teknologi sama-sama berbicara tentang perubahan manusia dan cara kita beradaptasi terhadap zaman.
Jadi sejarah itu bisa berkembang atas perubahan zaman atau atas atas apa namanya itu kayak berkembangnya zaman gitu. Seiringnya zaman itu pasti sejarah itu akan berubah. Sejarah mengajarkan kita untuk memahami akar dari perubahan itu. Sementara kisah Wartel menunjukkan bahwa perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari. Opini pribadi saya tentang tulisan ini saling melengkapi. Tulisan Prof. Djoko Marihandono membuat saya lebih menghargai pentingnya memahami sejarah secara luas, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga budaya dan kehidupan manusia. Terus, sedangkan tulisan Bapak Sarul Ramadhani MPD mengingatkan saya bahwa perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak karena setiap kemajuan pasti membawa konsekuensi sosial. Saya pribadi merasa kalau kita bisa memadukan semangat kritis dari ilmu sejarah dengan kesadaran sosial dari perkembangan teknologi, maka kita akan lebih siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri kita sebagai manusia yang berbudaya. Sekian review dan opini dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, maaf karena peraturan yang Bapak Sarul Ramadhani berikan itu harus 10 menit videonya. Jadi ini saya ingin menambahkan tentang opini saya terhadap dua subbab atau dua judul yang barusan saya bahas. Menurut saya, setelah membaca dan mereview dua sub judul itu, saya jadi banyak berpikir tentang hubungan antara sejarah dan budaya dan perubahan sosial yang harus terjadi sampai hari ini. Bagi saya, tulisan sejarah sebagai kajian budaya membuka cara pandang baru bahwa sejarah itu bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi cerminan dari kehidupan manusia di berbagai masa. Kalau dulu sejarah hanya menceritakan raja perang dan politik, kini kita disadarkan bahwa hal-hal kecil seperti tradisi, kebiasaan atau bahkan cara berpikir masyarakat juga bagian dari sejarah. Menurut saya, pandangan ini sangat relevan untuk kita sebagai generasi muda. Kita hidup di masa yang serba cepat dan penuh perubahan, tapi kadang kita lupa bahwa setiap perubahan punya akar sejarah. Misalnya, perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat di zaman sekarang ini, semuanya itu punya cerita masing-masing atau cerita panjang. Kalau kita memahami sejarahnya, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi masa depan. Dari sisi lain, tulisan Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman memberikan gambaran yang sangat nyata tentang perkembangan teknologi dan mengubah pola hidup masyarakat. Saya pribadi sempat mengalami masa ketika Wartel masih ada. Jadi membaca tulisan ini terasa dekat sekali dengan pengalaman pribadi. Wartel dulu bukan hanya tempat menelpon, tapi juga tempat berkumpul, tempat orang saling berbagi kabar dan menunggu giliran dengan sabar. Jadi Wartel itu dulu itu sistemnya itu mungkin kayak warnet ya. Kalau di warnet itu kan kita harus nunggu ya orang yang sebelumnya itu udah datang terus menggunakan warnet. Nah, kalau terus kita baru bisa menggunakan warnet itu karena gantian gitu sistemnya. Kalau Wartel itu dulu juga seperti itu yang saya tangkap dari baca tulisan Bapak Sarul Ramadhani MPD ini. Jadi ketika kita datang, kita tuh kalau masih ada orang itu berarti kita harus nunggu gitu. Kalau nggak ada kita langsung bisa masuk, tapi tergantung ada orang atau enggaknya gitu. Jadi kita harus sabar dulu kalau nggak ada orang. Jadi kita nggak bisa langsung masuk untuk menggunakan Wartel tersebut untuk mengabari atau berkomunikasi dengan seseorang. Nah, lalu ketika handphone muncul dan segalanya jadi instan, sisi kemanusiaan itu perlahan hilang. Kita memang menjadi lebih cepat
tapi mungkin juga individualistis. Bagi saya, pesan penting dari tulisan ini adalah bahwa kemajuan teknologi harus tetap diimbangi dengan kesadaran sosial dan nilai kemanusiaan. Kalau saya hubungkan antara kedua tulisan tersebut ya, sebenarnya keduanya berbicara tentang perubahan dan adaptasi. Prof. Djoko Marihandono bicara tentang perubahan cara berpikir sejarawan agar lebih terbuka terhadap budaya dan kehidupan masyarakat. Sedangkan tulisan Bapak Sarul Ramadhani MPD bicara tentang perubahan nyata dalam kehidupan sosial akibat teknologi. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa manusia tidak bisa diam. Kita selalu bergerak, berevolusi, dan beradaptasi dengan dunia yang berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Tapi di tengah perubahan itu, kita tetap perlu mempertahankan nilai-nilai yang membuat kita manusia, seperti kebersamaan, saling memahami dan menghargai satu sama lain, dan kita juga harus menghargai masa lalu. Artinya, sejarah itu menggambarkan bahwa kita dulu mempunyai cerita seperti ini gitu loh. Jadi waktu itu adalah sejarah, menurut saya waktu adalah sejarah. Karena apa? Karena dengan waktu kita bisa tahu gitu bahwa kita dulu bahwa kita dulu berada di titik A, berada di titik B. Jadi kayak dulu kita berada di titik dimana kita harus mengabari seseorang itu harus menggunakan wartel gitu, dan yang antri lah. Sisi kemanusiaan itu masih ada gitu loh. Kalau kita kan menggunakan handphone ya sekarang, jadi serba instan gitu loh. Jadi kita kayak mau telepon ya udah kita tinggal telepon menggunakan HP tersebut. Kalau dulu kan kita harus ke wartel gitu. Jadi kita harus berantri dulu lah, gantian lah apa. Sedangkan sekarang kita cuma modal ngeklik gitu aja. Nah, untuk opini saya, sejarah dan teknologi itu harusnya tidak dipisahkan. Tanpa sejarah, teknologi kehilangan arah dan makna. Dan tanpa teknologi, sejarah sulit diwariskan secara luas ke generasi selanjutnya. Misalnya, banyak peninggalan sejarah sekarang bisa kita pelajari lewat media digital, video dokumenter, bahkan media sosial. Itu artinya sejarah tidak lagi menjadi hal yang membosankan atau kuno, tetapi bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Saya juga merasa tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menikmati kemajuan, tapi juga merekam kembali perubahan zaman yang sedang kita alami sekarang. Seperti dulu para sejarawan menulis tentang perang, kolonialisme, dan perjuangan bangsa. Mungkin kita hari ini akan menjadi saksi dari sejarah digital itu. Sejarah media sosial atau sejarah perubahan sosial di era teknologi. Dengan begitu, kita ikut menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Akhirnya, yang bisa saya simpulkan dari dua bacaan tersebut adalah sejarah mengajarkan kita untuk tidak melupakan akar budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan perkembangan teknologi mengingatkan kita bahwa setiap masa punya tantangannya sendiri. Jadi kalau kita memahami keduanya, belajar dari masa lalu, tapi tetap terbuka pada masa depan, maka kita akan mampu menjadi manusia yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana. Itulah pendapat pribadi saya terhadap dua subweb ini. Semoga pandangan ini bisa memberikan tambahan makna bagi teman-teman semua bahwa membaca sejarah bukan hanya soal tahu yang sudah terjadi, tapi juga tantangan bagaimana kita memahami diri sendiri di tengah perubahan zaman. Jadi dulu sebelum saya kuliah itu mengambil jurusan prodi pendidikan sejarah itu, saya hanya terpaku dengan mungkin kita kuliah hanya membahas tentang perang, politik, terus kolonialisme. Intinya itu yang dulu-dulu itu tentang kerajaan lah gitu. Ternyata kayak hal-hal kecil seperti wartel, terus perkembangan digital itu juga mempunyai sejarah. Saya tidak berpikir jauh sampai di titik itu. Tapi dengan saya kuliah prodi pendidikan sejarah, saya mengerti bahwasanya kayak sejarah itu penting gitu loh. Dan perkembangan teknologi itu kan juga termasuk sejarah. Tanpa saya pikir dulu saya tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi dengan saya berkuliah di Untak Banyuwangi di prodi pendidikan sejarah, saya bisa memahami bahwa sejarah itu bisa dihasilkan dari apa saja, bukan hanya dari cerita kolonialisme, bukan hanya cerita dari peperangan, penjajahan, bahkan politik
di masa lalu, tapi sejarah digital juga ada. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.